Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Wah, sudah hari Rabu nih. Senang sekali saya Melisa Gendasari bisa kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam program kesayangan kita, program Dunia Sehat. Iya, pemirsa Dunia Sehat, penyakit talasemia bukan suatu hal yang baru ya. Penyakit yang disebabkan karena gangguan produksi hemoglobin ini masih menjadi momok penyakit kelainan darah. Nah, ini ada data dari World Health Organization atau WHO yang menyatakan insiden pembawa sifat talasemia di Indonesia ini berkisar 6-10%. Artinya setiap 100 orang ada 6-10 orang pembawa sifat talasemia. Nah, minimnya informasi inilah yang membuat kendala seseorang ini terlambat untuk mendeteksinya secara dini. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini, kita akan ajak pemirsa untuk bisa mendeteksi talasemia sejak dini. Bagi Anda juga yang punya pertanyaan kepada dokter seputar penyakit talasemia ini, Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami, ada di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Sebelum kita kenalan dengan dokter dan ngobrol mengenai penyakit talasemia ini, kita simak dulu ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, talasemia merupakan jenis penyakit kelainan darah yang disebabkan oleh kurangnya jumlah hemoglobin. Hal ini terjadi karena adanya gangguan dalam proses pembentukan rantai sel darah akibat rusaknya sel di dalam tubuh. Kelainan ini banyak terjadi di belahan dunia, khususnya pada orang-orang yang berasal dari daerah Laut Tengah, Timur Tengah, atau Asia. Sebagian besar kasus talasemia disebabkan oleh faktor genetik dari orang pembawa gen talasemia. Bila kedua orang tua memiliki riwayat penyakit talasemia yang sama, maka anak akan memiliki resiko gangguan klinis yang cukup berat. Namun jika hanya salah satu dari kedua orang tua mempunyai sifat carrier, maka gangguan klinis akan lebih ringan. Penyakit talasemia ini biasanya ditandai dengan penyakit anemia, terjadinya pembesaran limfa, dan bentuk tulang yang tidak normal, serta gangguan pertumbuhan. Jenis penyakit talasemia dibagi menjadi dua, yakni penyakit talasemia minor dan penyakit talasemia mayor. Ya, pemirsa tadi sudah lihat ya sekilas sedikit informasinya mengenai penyakit talasemia ini. Sekarang kita mau ngobrol langsung sama dokternya, tapi sebelumnya saya mau ingatkan untuk Anda, bagi Anda yang punya pertanyaan seputar talasemia ini, bisa juga menghubungi kami melalui nomor telepon interaktif kami ada di 0212903244 atau bisa juga mention di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita kenalan yuk dengan dokternya. Hari ini ada Dr. Velma Herwanto, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang, Mel. Apa kabarnya nih dokter? Baik. Datang lagi ke Dunia Sehat ya. Hari ini kita mau bicara mengenai talasemia. Nah dokter, ini talasemia ini kan penyakit kelainan darah ya. Penyakit kelainan darah tuh ada apa aja sih dokter? Jadi kalau dikatakan penyakit kelainan darah itu sebetulnya macam-macam. Komponen terbesar dari darah itu kan ada HB atau sel darah merah, kemudian ada sel darah putih atau leukosit, ada trombosit yang untuk pembekuan darah, dan satu lagi ada komponen pembekuan darah. Masing-masing dari keempat komponen ini bisa jumlahnya meningkat atau turun atau fungsinya berubah. Jadi macam-macam kelainan darah adalah kelainan dari 4 komponen ini dalam darah. Oke, jadi ada 4 komponen. Tadi bisa lebih, bisa kurang, bisa juga fungsinya yang terganggu ya dok. Betul, ya. Itu macam-macamnya nih. Kalau yang talasemia ini apa nih dokter? Komponen yang mana ini berkurang, lebih atau ada gangguan nih? Baik, jadi kalau talasemia ini termasuk komponen yang gangguan pada HB atau sel darah merah. Jumlah hemoglobinnya turun jadinya gitu, karena memang pada talasemia ada kelainan genetik di mana komponen globin dari hemoglobinnya itu jumlahnya turun, sehingga jumlah sel darah otomatis yang terbentuk dari lantai globinnya juga menurun. Oke, berarti jumlah globinnya menurun ya dokter? Menurun. Oke, tadi kan kalau sel darah merah ada komponennya lagi dok ya? Ya. Komponennya apa aja tuh kalau sel darah merah? Kalau sel darah merah itu dalamnya isinya adalah hemoglobin. Hemoglobin itu terdiri dari hem dan globin. Globin ini adalah rantai yang membentuk struktur dari sel darah merah, sedangkan hem ini adalah tempat untuk mengikat zat besi dan oksigen nanti.
Jadi sesuai dengan fungsinya sel darah merah secara keseluruhan adalah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Fungsinya sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Betul, Oke, gitu. yang tadi yang berkurang jumlahnya yang globinnya ya. Komponen globinnya dari sel darah merah. Rantai-rantainya itu berarti yang Betul, berkurang. ya. Oke. Penyebabnya apa nih dokter tadi kalau dari genetik ini? Sebetulnya sih kelainan genetik. Jadi ada gen di badan yang fungsinya untuk membentuk rantai globin. Rantai globin ini ada alfa, ada beta jenisnya. Nah, kalau salah satu dari rantai alfa atau beta ini pembentukannya berkurang karena memang gen di badan tidak bisa menyuruh badan untuk membentuk rantai globin, sel darah merahnya jumlahnya berkurang. Padahal darah itu dihasilkannya di sumsum tulang belakang ya dok? Sumsum tulang dan beberapa organ lain seperti limpa, hati, ginjal itu juga yang membantu membentuk sel darah merah juga. Berarti ini kelainan genetiknya di sumsum tulangnya atau yang di organ-organ lainnya itu? Apa keseluruhan yang menyebabkan? Keseluruhan. Okay. Tapi dia khusus di globinnya aja nih berarti ya, di rantai-rantainya ini yang menyebabkan hemoglobinnya juga jadi turun pada akhirnya ya. Betul. Oke. Normalnya berapa sih dokter memangnya jumlah hemoglobin di sel darah merah ini yang paling bagus ya supaya kita bisa beraktivitas secara normal? Baik, jadi sebetulnya kalau dari WHO disampaikan untuk wanita jumlah hemoglobin yang normal adalah 12-14. Kalau laki-laki butuh sedikit lebih tinggi, 13-17. 13-17. Ya, tapi sebetulnya sih pada umumnya orang kebanyakan kalau hemoglobinnya tidak turun sampai di bawah 10, nggak akan terasa apa-apa tubuh nggak ada itu. rasanya. Ya, jadi walaupun kita punya batasan normal untuk aktivitas sehari-hari, 10 saja cukup. 10 itu sebenarnya sudah cukup. Cukup. Okay. Ya. Kalau yang orang talasemia ini bisa sampai berapa nih dok? Variasi, tergantung nanti jenis talasemianya. Kalau talasemianya jenis yang berat atau mayor misalnya, bisa aja sampai di bawah 5 bisa. Bisa sampai di bawah 5? Bisa, sedangkan untuk jenis yang ringan, misalnya yang jenis yang minor atau jenis yang trait atau silent carrier, mungkin cuma masih di atas 10 juga bisa. Tapi memang jumlahnya sedikit lebih rendah gitu ya, nggak dalam batas yang normal pada akhirnya. Betul. Tadi kan kalau yang masih di dalam angka di atas angka 10 ini masih belum dirasakan ya dok ya sebenarnya efeknya. Tapi kalau memang tubuh kita kekurangan hemoglobin tuh yang terjadi pada tubuh kita seperti apa sih dok? Jadi karena hemoglobin itu fungsinya untuk menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh, artinya oksigen yang disebarkan ke seluruh tubuh jumlahnya berkurang kalau hemoglobinnya berkurang. Akibatnya organ-organ tubuh kita harus bekerja lebih keras. Biasanya yang paling berasa itu di jantung misalnya. Kita harus misalnya jalan sedikit aja lelah, mudah ngantuk, kemudian makan juga rasanya nggak enak rasanya di lidah gitu. Itu semua yang terjadi karena oksigen di tubuh kurang, terutama ke jantung. Sehingga kalau kita harus memaksakan badan kita bekerja lebih berat, kok rasanya mudah lelah. Padahal darahnya itu memang asisten kita buat bawa-bawa oksigen ke dalam organ, tapi ini organnya jadi kerja sendiri karena oksigennya tadi tidak dialirkan dengan baik karena hemoglobinnya kurang. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya dok ya mengenai talasemia ini. Kalau tadi kan itu di organ, kalau dirasakan di tubuhnya seperti apa lagi nanti kita ngobrol lagi ya dok ya. Baik, bagi Anda pemirsa juga yang mungkin sudah tertarik nih ya, ingin tanya-tanya lebih lanjut mengenai penyakit talasemia ini, Anda sekali lagi saya ingatkan bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita harus jeda sebentar, tapi kita masih akan kembali untuk membahas mengenai masalah talasemia. Jangan kemana-mana, Dunia Sehat segera kembali. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita masih membahas mengenai penyakit talasemia. Ini merupakan salah satu penyakit kelainan darah di mana sel darah merah kita yang mestinya bisa mengangkut oksigen ke seluruh tubuh ini produksi hemoglobinnya menurun sehingga menyebabkan organ-organ kita bisa bekerja lebih berat ya. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Velma Herwanto SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Nah, dokter tadi kan di tayangan disebutkan kalau penyakit talasemia ini karena genetik bisa menurun juga ke anaknya ya. Ini ada jenisnya, biasanya orang tuanya yang punya dua-duanya carrier atau seperti apa sih dokter cara penurunan ke anaknya ini mengenai talasemia? Baik, jadi kalau tipikal contohnya adalah misalnya orang tuanya dua-duanya pembawa talasemia. Katakanlah mereka mungkin HB-nya normal atau mungkin hanya rendah sedikit. Nah, untuk orang tua yang dua-duanya sifatnya pembawa, berarti nanti kemungkinan anaknya adalah 1 dari 4 itu mengalami talasemia yang bermanifestasi atau keluar atau mayor misalnya, yang betul tapi belum keluar. tentu 4-4 ya? Belum tentu 1 dari 4. Kemudian 2 dari 4 itu jadi pembawa.
Jadi carrier-nya. Jadi carrier. 1 dari 4 sisanya bisa normal. Bisa normal. Jadi belum tentu langsung menurun ya. Iya. Itu tadi kalau yang bapak ibunya minor-minor berarti ya. Bapak ibunya minor-minor. Ya. Kalau bapak ibunya mayor sama minor begitu, Dok? Kalau bapak ibunya mayor sama minor, berarti kemungkinan anaknya untuk mengalami mayor lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Kalau yang mayor-mayor pasti jadi kena, Dok? Hampir pasti jadinya. Hampir pasti jadi kena ya. Iya. Oke. Berarti tadi kalau dari jenisnya itu yang mayor sama yang minor ya, Dok ya? Yang mayor dan yang minor. Jadi sebetulnya kalau kita mau agak lebih luas lagi, tipenya tuh ada silent carrier, betul-betul cuma pembawa atau trait istilahnya. Kemudian ada thalassemia minor, jadi betul keluar HB-nya rendah tapi tidak rendah sekali, misalnya 10. Kemudian ada yang intermedia, baru yang mayor. Jadi ada 4 tingkatan tuh, Dok ya? Ya, betul. Oke, dari yang paling rendah tadi yang sampai tidak menimbulkan gejala sampai yang mayor, yang kalau nikah sama yang mayor juga anaknya pasti kena thalassemia tadi ya, Dok ya. Oke. Kalau gejalanya tadi kan seperti yang dokter jelaskan, kalau HB kita turun, organ kita kerjanya lebih berat, tadi bisa gampang ngantuk dan sebagainya. Ada gejala-gejala yang ditimbulkan nggak, Dok, kalau kena thalassemia ini? Ya, kalau memang thalassemia ini sudah bermanifestasi sejak pasiennya masih usia muda misalnya, paling jelas adalah gangguan pertumbuhan. Jadi mungkin tinggi badannya tidak sesuai seharusnya, kemampuan kognitifnya juga nggak bagus. Kemampuan kognitif itu maksudnya kepandaiannya gitu. Kemudian mungkin organ-organ reproduksinya juga nggak berkembang sempurna. Karena hipofisis, yaitu sel yang menghasilkan hormon-hormon seks dan sebagainya di otak, juga tidak berfungsi dengan baik. Gitu. Itu karena kurang oksigen dari sel darah merahnya? Oksigen, betul. Jadi semua organ jadi tidak bisa berkembang dengan baik karena kurang oksigen itu ya, Dok ya? Ya, dan kalau misalnya kita lihat yang memang thalassemia dari usia kecil, wajahnya tuh khas sekali, namanya facies sculi. Itu karena tulang-tulang wajahnya menonjol. Gitu. Jadi cekung gitu ya, Dok ya? Malah jadi menonjol. Karena sebetulnya segala macam sumsum tulang yang ada di tubuh kita, termasuk ekstrim yang ada di wajah, itu berusaha keras mengkompensasi kekurangan sel darah merah dengan memproduksi banyak. Gitu. Jadi semua tulangnya, sumsum tulangnya kerja keras, akhirnya mereka menonjol semua bentuknya. Jadi seperti kelihatannya dia kurus sekali karena tulangnya nonjol. Nonjol, ya. Padahal tulangnya itu yang membesar berarti. Tulangnya membesar, betul. Baik. Nah, ini biasanya memang kenanya tidak selalu dari kecil, baru dewasa baru muncul, atau dari kecil sudah kelihatan sih, Dok? Karena kan sebenarnya genetik dari lahir ya? Ya, jadi kalau bentuk thalassemianya mayor, pada umumnya dari kecil sudah terlihat. Dikatakan baru bisa mulai terlihat di atas umur 6 bulan. Gitu. Kemudian kalau thalassemianya tipe yang minor, mungkin sampai umur 20-30 tahun juga malah baru ketahuan pada saat misalnya medical check up biasa gitu. Kalau yang thalassemia yang tengah-tengah, tipe intermedia, mungkin sekitar umur 10 atau 20 tahun itu juga baru ketahuan. Tapi ini gejalanya kemudian jadi mirip sama anemia ya, Dok ya? Iya, secara keseluruhan mirip anemia. Tapi kalau dibedakan dengan anemia, cara beda ini gimana, Dokter? Yang pasti, jadi kalau anemia itu sebetulnya istilah kurangnya sel darah merah. Thalassemia adalah salah satu penyebab dari anemia. Anemia itu penyebabnya banyak. Kalau yang paling sering di Indonesia mungkin kekurangan zat besi misalnya. Kemudian perdarahan pada orang yang luka hebat misalnya. Atau kelainan sel darah merah yang lain gitu. Thalassemia ini adalah salah satu penyebab dari anemia. Secara keseluruhan, gejala thalassemia memang menyerupai dengan anemia. Gitu. Karena memang thalassemia ini bagian dari anemianya itu ya, Dok. Betul, ya. Tapi kalau thalassemia spesifik globinnya tadi yang kurang, jadi bisa menyebabkan anemia tadi. Nanti ngobrol lagi ya, Dok ya, mengenai thalassemia ini, dan bagiannya juga pemirsa yang punya pertanyaan nih mengenai thalassemia ya, dari tadi sudah dengerin penjelasan dari dokter, mungkin punya gejala-gejala yang sudah mirip, ingin tanya langsung ke dokter mengenai thalassemia. Sekali lagi saya undang bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Sebelum jeda, saya punya info sehat dulu, buah penambah darah yang dapat mengatasi anemia. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, anemia atau kurang darah terjadi lantaran tubuh kekurangan zat mineral seperti zat besi dan asam folat. Jika tidak ditangani, tentunya kondisi ini akan sangat mengganggu kesehatan dan aktivitas harian. Berikut beberapa buah yang dapat mengatasi anemia. Jambu biji. Buah yang kaya akan vitamin C ini enak untuk dikonsumsi dan juga memiliki banyak kandungan vitamin dan mineral. Di antaranya asam folat, vitamin A, B1, B2, B3, B6, E,
dan K serta beberapa mineral penting yang baik untuk pembentukan sel darah, seperti zat besi dan magnesium. Mangga. Buah yang kaya akan serat ini juga mengandung unsur vitamin dan mineral dalam penyerapan dan pembentukan sel darah merah pada jaringan tubuh, seperti zat besi, magnesium, kalsium, tembaga, mangan, dan juga seng. Hal ini membuat mangga dapat menjadi pilihan untuk mengatasi anemia. Jeruk. Jeruk merupakan salah satu buah penambah darah. Hal ini dikarenakan nutrisi yang terkandung di dalamnya berperan aktif dalam pembentukan sel darah merah, seperti magnesium, zat besi, asam folat, kalsium, tembaga, fosfor, vitamin B, dan penghasil vitamin C dengan dosis tinggi. Buah ini juga sangat bermanfaat untuk menangkal radikal bebas. Stroberi. Selain kaya akan vitamin C dan dapat menambah darah, stroberi juga mengandung zat antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan. Selain itu, buah yang cocok disuguhkan dengan es krim ini juga berkhasiat sebagai anti-inflamasi, kaya serat, dan sering digunakan sebagai diet untuk menurunkan berat badan. Buah naga. Khasiat buah naga juga dapat menambah darah. Hal ini dikarenakan kandungan zat besi, fosfor dan kalium, serta mineral yang tinggi di dalam buah naga ini. Untuk penyembuhan anemia akan lebih optimal jika mengkonsumsi buah naga yang berwarna merah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita sedang membahas salah satu penyakit kelainan darah, nih penyakit thalassemia. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, ingin konsultasi langsung, saya undang Anda kembali bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau bisa juga mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Velma Herwanto SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Nah dokter, ini kalau penyakit thalassemia di Indonesia sendiri perkembangannya seperti apa nih? Banyak nggak sih orang kena thalassemia di Indonesia? Sebetulnya mungkin kalau kita lihat sehari-hari ya, nggak akan terlalu nampak. Karena yang ada di sekitar kita adalah yang carrier, yang memang tidak ada manifestasinya. Seperti yang tadi Melissa sudah sebutkan, datanya adalah 6-10 dari 100 orang adalah pembawa. Biasanya sebetulnya itu angkanya ya? cukup banyak sih, 6-10 dari 100. Apalagi kalau kita yang kena ya. Gitu. Kalau keseharian mungkin nggak nampak, tapi kalau kita kerja di center-center pemerintah, misalnya di Rumah Sakit Cipto gitu, mereka punya, misalnya di bagian anak, mereka punya pelayanan khusus thalassemia gitu. Kemudian di bagian hematologi onkologi Rumah Sakit Cipto juga ada pelayanan khusus thalassemia di bagian darah mereka. Kalau kita bekerja di situ sih kesannya akan banyak sekali, karena memang yang kita pegang ya pasien thalassemia itu. Gitu. Mulai dari berbagai usia, mulai dari usia kecil yang memang kelihatan pertumbuhannya sangat terganggu sampai usia dewasa yang baru keluar thalassemia-nya. Tapi kalau dari datanya memang yang carrier lebih banyak dibanding yang mayor ya dok ya? Ya betul. Betul. Ini biasanya kalau dari gender ada hubungannya nggak sih dok? Yang lebih banyak pria atau wanita yang kena thalassemia ini? Sebetulnya tidak. Nggak ada hubungannya sebanding, ya? Cukup sebanding. Baik. Kalau dari thalassemia ini ada komplikasinya nggak dok? Tadi selain memang ada pembesaran tulang, lalu organ-organnya bisa terganggu, pertumbuhannya, ada komplikasi lain nggak dokter? Ya, jadi kalau thalassemia ini sebetulnya komplikasi yang sering terjadi adalah akibat transfusi darah yang kita berikan. Permasalahan pada thalassemia adalah pada saat HB kita terlalu rendah, sehingga transfusi darah harus dilakukan. Sampai batas berapa tuh dok harus? Target kita HB 10. Harus 10. Ya, supaya bisa menjalani kehidupan normal dan supaya tulang kita dan organ-organ kita tidak terlalu harus bekerja keras memproduksi sel darah merah. Nah, masalah yang sering timbul adalah karena setiap kantong darah yang kita berikan itu mengandung zat besi yang cukup banyak. Akhirnya sebagai efek sampingnya zat besi itu kan tertumpuk di jantung, di hati, kemudian di ginjal. Itu bisa menyebabkan gagal jantung, gagal hati, dan gagal ginjal juga dalam waktu lama gitu. Memang sebetulnya sekarang kita setiap kali memberikan transfusi, kita akan memberikan obat untuk
menangkap zat besi juga gitu. Cuman itu masih menjadi permasalahan dan komplikasi yang paling sering dari talasemia. Karena si tubuh tadi merasa zat besinya kurang juga sudah produksi, sedangkan di transfusi dapat lagi zat besi. Ujung-ujungnya jadi numpuk di organ. Bisa bahaya juga untuk organ pada akhirnya ya. Dan kemudian dari sisi talasemia sendiri, misalnya kita biarkan HB terus-menerus rendah dalam waktu lama, jantung, paru dan sebagainya itu harus bekerja sangat keras sehingga badan rasanya akan lemah sekali dan ujung-ujungnya ya pasti yang paling sering gagal jantung misalnya. Baik, jadi penyakit untuk organnya pada akhirnya ya. Kita angkat telepon ya dok ya, sudah ada yang mau tanya langsung ke dokter nih. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Di Jakarta Mbak. Ibu Tiwi di Jakarta ya. Silakan pertanyaannya Ibu Tiwi. Ya siang dok. Selamat siang Bu Tiwi. Saya kan donor darah dok. Saya mau nanya perbedaan donor darah merah sama donor darah aferesis. Saya dua-duanya pernah melakukan. Terus yang ingin saya tanyakan, kalau aferesis itu kan diambil terus masukin ke dalam mesin, terus dikembalikan lagi ke tubuh kita. Itu sih yang mau saya tanyakan, di dalam aferesis itu apa yang diambil aja dok? Maksud saya kalau donor darah kan full gitu dok, yang merah, terus nggak masukin ke mesin gitu. Jadi yang saya mau nanya, aferesis itu yang diambil apa saja? Terus kemarin terakhir saya tuh diambilnya kan 2 kantong aferesis, terus pas mau donor lagi itu katanya plasma sayanya itu keruh, jadi ditolak. Yang saya mau tanya tuh, standar plasma tuh ukurannya berapa sampai berapa? Terus untuk menstabilkan plasma saya itu apa yang harus saya lakukan, olahraga atau makanan apa seperti itu? Baik. Terus mengapa kalau donor darah merah itu kan harus 3 bulan sekali ya dok ya, tapi kalau aferesis itu 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali saya sudah ditelepon gitu untuk mendonorkan kembali, seperti itu aja dok. Baik. Dokter ada yang mau ditanyakan dulu nggak ke Ibu Tiwi? Cukup ya. Langsung coba dijawab ya Ibu Tiwi ya. Terima kasih sudah menelpon. Baik, Ibu Tiwi ini tinggi ya tingkat kepeduliannya, sering donor darah dan bisa mungkin untuk kesehatan Ibu Tiwi juga karena donor darah ya dok ya. Bedanya apa sih dok tadi? Ada donor darah yang aferesis katanya. Ini donor darah seperti apa tuh dokter? Jadi kalau donor darah itu memang tipenya ada 2 macam. Yang pertama adalah donor darah biasa. Itu memang darah kita diambil apa adanya dan kemudian itu yang akan ditransfusikan ke orang yang membutuhkan setelah melewati proses screening untuk infeksi dan sebagainya. Sedangkan untuk aferesis itu hanya salah satu komponen darah yang diambil. Yaitu? Contoh yang paling sering adalah trombosit. Jadi betul-betul yang nanti akan diberikan ke pasien hanya trombosit saja misalnya yang terkonsentrasi. Sedangkan komponen darah lainnya tidak diambil dari pasien gitu. Maka dari itu juga yang menjawab pertanyaan kedua, di mana yang aferesis bisa lebih sering. Sedangkan kalau yang donor darah biasa harus 3 bulan sekali. Karena donor darah yang biasa itu sel darah merah pasti diambil. Sel darah merah itu umurnya 3 bulan. 3 bulan baru badan kita bisa ganti. Kalau yang aferesis karena sel darah merah tidak terbawa, jadi tidak masalah. Tadi Ibu ini karena mendonorkan yang aferesis, padahal trombositnya diambil, tapi plasma darahnya juga jadi keruh katanya dokter. Plasma darah ini apa nih dokter? Kenapa tadi jadi keruh tadi setelah melakukan donor darah aferesis? Jadi kalau plasma ini adalah komponen cairan dari darah. Kalau di pembuluh darah kita yang mengalir adalah cairan berikut sel-sel darahnya dan komponen pembekuan misalnya. Nah plasma ini adalah komponen cairannya. Sebetulnya saya juga tadi kurang bisa menangkap ya kira-kira masalah keruhnya seperti apa. Saran saya sih baiknya ditanyakan kembali ke operatornya mungkin masalah keruhnya seperti apa. Pada umumnya sih kalau orang tidak ada kelainan darah, kemudian hidupnya sehat sih plasmanya seharusnya tidak ada masalah. Itu ada batasnya tadi katanya ya? Ada batasnya tuh angka atau tingkat kekeruhannya atau seperti apa? Tingkat kekeruhannya sepertinya. Batasnya apa tuh tadi dokter berarti? Jadi sepertinya plasmanya itu tidak boleh terlalu keruh ya kelihatannya ya. Kalau misalnya terlalu keruh mungkin mereka berpikir ada komponen yang agak naik di situ. Yang harus dilakukan Ibu Tiwi supaya plasma darahnya bisa di batas yang normal nih seperti sebetulnya apa? Cukup hidup sehat, kemudian mungkin boleh dicoba dalam agak waktu yang lebih lama ya, lebih daripada 2-3 minggu, sambil nanti setelah ketemu dengan operatornya ditanyakan lagi masalahnya apa. Baik, semoga menjawab ya tadi Ibu Tiwi ya. Berarti nanti ditanya lebih jelas tuh tidak keruhnya mungkin karena apa ya, atau mungkin Ibu bisa periksakan juga ke dokter yang mungkin ya dok ya, kenapa tuh bisa keruh supaya bisa lebih jelas mengenai masalah darahnya sehingga bisa donor darahnya jadi lebih rutin, jadi bisa lebih sehat dan berbagi juga pada akhirnya Ibu Tiwi ya. Semoga menjawab, terima kasih sudah menelpon. Baik, nah dokter, tadi kan komplikasinya ini bisa terjadi ke gal organ ya karena memang hemoglobinnya yang terus turun pada akhirnya. Ini ada pembesaran limpa juga yang bisa terjadi ya dok? Ini kenapa nih dokter? Ya betul, biasanya pembesaran limpa ini terjadinya
kita tahunya pertama perutnya semakin membesar. Nah, limpa ini fungsinya ada dua. Yang pertama, dia membantu badan untuk membentuk sel darah merah, membantu kerja sumsum tulang. Karena hemoglobin kita rendah, otomatis limpa juga dapat sensing untuk memproduksi sel darah merah lebih banyak. Jadi istilah kata ya kayak orang analoginya seperti orang fitness yang ototnya dipakai terus jadi besar. Nah, limpa juga mengalami hal seperti itu karena dia berfungsi sebagai pabrik yang dituntut untuk menghasilkan sel darah merah lebih banyak. Kalau limpanya bengkak, yang bisa terjadi apa pada tubuh? Kalau limpanya semakin besar, penghancuran sel darah merahnya juga makin besar. Jadi fungsinya dia ada dua, satu dia produksi, tapi karena makin besar, dia juga menghasilkan sel-sel darah merah yang lewat ke limpa. Waduh, jadi sama aja bohong gitu ya dok ya, sudah diproduksi banyak-banyak, ujung-ujungnya dihancurkan lagi sendiri karena limpanya membengkak. Oke, baik. Nanti bicara lagi ya dok ya mengenai pengobatannya, berarti ini talasemia seperti apa, bisa sembuh nggak ya talasemia? Nanti kita ngobrol dengan dokter. Dan bagi Anda juga yang ingin tanya langsung kepada dokter, saya undang Anda kembali. Masih bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Sebelum jeda kembali, saya punya info sehat, fakta tentang darah manusia. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, darah merupakan bagian terpenting bagi setiap makhluk hidup. Dari darah, oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Berikut beberapa fakta tentang kehebatan darah pada manusia lainnya. Menghangatkan rongga hidung. Saat kita berenang atau pergi ke tempat yang dingin, biasanya hidung akan mengeluarkan mukus atau hingus. Ini terjadi karena hidung merupakan bagian yang cepat menerima rangsangan. Untuk mengatasi hal ini, tubuh memiliki mekanisme mengirim banyak darah di rongga hidung agar tetap hangat. Mengandung emas. Darah di dalam tubuh kita tentunya mengandung komponen yang sudah kita kenal. Darah juga memiliki kandungan hemoglobin untuk mengikat oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, di dalam darah terdapat 0,2 mg emas murni. Ibu hamil memiliki lebih banyak darah. Diperkirakan wanita yang sedang mengalami kehamilan akan memiliki volume darah 50% lebih banyak dari sebelumnya. Kenaikan volume ini akan terjadi pada saat kehamilan memasuki minggu ke-20. Darah yang melimpah ini memiliki fungsi untuk menghidupi bayi, serta tetap melakukan fungsi utamanya ke seluruh tubuh si ibu. Simbol kepribadian. Ada 4 jenis tipe darah, yakni A, B, AB, dan juga O. Di negara timur seperti Asia, darah dianggap membawa kepribadian manusia. Seperti orang yang memiliki golongan tipe darah tertentu, memiliki sifat welas asih, keras, dan juga disiplin. Mengalir sejauh 160.000 km. Pembuluh darah yang ada di dalam tubuh manusia mencapai 160.000 km. Dari yang paling besar hingga yang kecil. Jadi secara otomatis darah akan mengalir ke seluruh saluran itu setiap harinya. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Saat ini kita masih membahas mengenai penyakit kelainan darah, penyakit talasemia. Bagi Anda yang punya pertanyaan kepada dokter, sekali lagi saya undang masih bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau kalau mau telepon susah masuknya, Anda bisa mention kami di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Velma Herwanto SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Nah dokter, tadi kan memang efek dari penyakit talasemia ini cukup ngeri-ngeri ya, tadi organnya bisa gagal jantung, bisa ada pembesaran limpa, ini sampai bisa berujung kematian ya dokter ya? Bisa. Ini kalau sampai berujung kematian tuh seperti apa dok? Apakah karena dari darahnya sendiri atau dari kelainan organnya tadi tuh dokter? Kalau darah rendah murni, maaf maksudnya sel darah merahnya rendah murni, itu tidak akan langsung menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian adalah efek dari sel darah merah yang rendah ke organ-organ tersebut. Gitu. Jadi memang penyebabnya bisa karena gagal jantung, atau karena saking besarnya limpanya pecah juga bisa. Kemudian karena gagal hati, karena penumpukan zat besi di situ juga bisa. Gitu. Karena memang ujung-ujungnya organnya yang jadi rusak karena tadi hemoglobinnya yang rendah itu ya dok? Betul, ya? betul. Itu biasanya organ bisa sampai rusak tuh kalau sudah berapa lama tuh dokter didiamkan gitu, kita talasemia, kemudian organnya
didiamkan bekerja dengan keras sampai jeda waktu berapa lama sih dok? Setiap orang responnya beda-beda, tergantung keseringan dia dapat transfusi. Makin sering dia dapat transfusi, kemungkinan untuk mengalami gagal organ juga makin besar, apalagi kalau tidak memakai terapi yang menangkap zat besi. Itu tadi, gitu. oke. Iya. Karena zat besinya itu justru bisa merusak organnya lebih parah lagi dibandingin kurang hemoglobinnya ya dok ya. Betul, Oke, betul. kita angkat telepon lagi ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana nih Bu? Saya dengan Ibu Iin di Kota Tangerang. Ibu Iin, silakan pertanyaannya Iya. Bu. Saya mau tanya gini, Dokter Firma. Suami saya itu sekarang sedang menjalani hemodialisa. Sudah 1 bulan. Nah, tapi HB-nya selalu rendah. 7 sampai 7,8. Nah, bagaimana cara meningkatkan HB sementara suami sedang hemodialisa gitu dokter. Oke. Sementara makanan kan masih dijaga. Baik, dokter ada yang mau ditanyakan dulu untuk ibunya? Cukup. Sudah cukup ya, langsung coba dijawab ya Ibu, terima kasih. Hemodialisa tuh cuci darah ya dok ya? Iya, betul. Ini berarti ada hubungan dengan ginjalnya, berarti ada yang kerusakan di ginjalnya ya dok ya? Ini memang kalau orang hemodialisa karena gagal ginjal memang hemoglobinnya rendah atau memang semestinya HB-nya normal sih dok kalau orang cuci darah ini? Ya, jadi betul. Kalau saya menangkap dari cerita Bu Iin, mungkin suami dari Bu Iin mengalami gagal ginjal istilahnya. Dan mungkin kalau sudah perlu hemodialisa rutin, mungkin gagal ginjalnya tahap akhir istilahnya. Orang dengan gagal ginjal tahap akhir memang sering mengalami HB yang rendah. Penyebabnya macam-macam. Yang paling sering adalah karena si ginjal ini juga seperti limpa tadi, dia berteman dalam hal membantu membentuk sel darah merah. Ginjal ini bisa menghasilkan hormon namanya eritropoietin yang membantu pembentukan sel darah merah. Jadi kalau pada kasus ginjalnya gagal atau tidak berfungsi dengan baik, produksi hormon ini juga kurang. Gitu. Makanya HB-nya juga jadi rendah ya, memang normalnya begitu. Tapi ini harus didiamkan saja atau bisa diatasi sebenarnya dok dengan makan atau apa sebenarnya tadi? Ya, Ibu jadi ditanya. sebetulnya kalau orang sudah dalam hemodialisa rutin, biasanya akan kita berikan adalah satu, kita suntik hormon eritropoietin rutin untuk menggantikan hormon yang memang tidak bisa diproduksi oleh ginjal kita sendiri. Dan yang kedua, untuk membantu juga kita menyuntikkan zat besi biasanya untuk memberi bahan baku supaya sel darah merahnya yang dirangsang pembentukannya oleh eritropoietin bisa lebih terbentuk. Gitu. Oke, itu berarti memang harus dengan suntikan atau dari obat ya dok ya? Ya, biasanya rutin, dan sebagai konsumsi yang sehari-hari kita harus banyak mengkonsumsi sayur hijau juga gitu, dan daging-daging merah dalam jumlah yang diatur tentunya sesuai dengan diet Itu orang untuk- gagal ginjal. Itu untuk menstabilkan HB-nya, targetnya sama harus 10 ya dok ya? Atau kalau gagal ginjal ini ada 10. keringanan sedikit, tetap harus 10 ya dok ya Tetap normalnya 10. ya. Baik. Iya. Ibu Win, berarti tadi bisa dicoba ya tipsnya dari dokter, mungkin bisa diminta obat yang sudah disebutkan oleh dokter tadi, atau bisa juga dikonsumsi tadi makanan-makanan yang disebutkan oleh dokter sehingga HB-nya semoga bisa normal suaminya ya Ibu Win ya. Baik, nah dokter, kalau begitu kalau memang tadi efeknya bisa sampai menyebabkan kematian, kalau memang kita sudah rasa ada gejala-gejala dari thalassemia ini, pemeriksaan yang harus dilakukan kalau kita ke dokter seperti apa sih dokter? Jadi kalau kita sudah mengalami gejala-gejala dari anemia seperti misalnya mudah lelah, kemudian kita rasanya kok makin pucat, atau biasa orang lain yang komentar kita makin pucat, kemudian aktivitas yang biasa kita bisa kerjakan dengan mudah kok kayaknya cepat sesek, cepat capek, itu adalah saat kita pergi ke dokter, dan yang akan dilakukan pertama adalah pemeriksaan sel darah merah, HB. Kita akan melihat apakah HB atau hemoglobinnya ini jumlahnya cukup atau tidak. Kalau seandainya cukup, berarti tidak ada masalah, dan pada umumnya tidak perlu diperiksa lebih lanjut. Mungkin akan dicari penyebab lain kenapa kita mengalami gejala demikian. Tapi kalau misalnya HB-nya rendah, nah baru tuh kita akan mengadakan pemeriksaan untuk mencari tahu kenapa HB-nya rendah gitu. Karena memang di Indonesia yang cukup sering adalah tadi kurangnya zat besi, biasanya akan dilakukan adalah pemeriksaan kadar zat besi terlebih dahulu. Jika nanti terbukti normal, baru kita periksa ke arah thalassemia dan kelainan darah lain. Oke, itu biasanya kalau kita cek darah yang untuk thalassemia itu langsung ketahuan ya kita mayor atau minor atau carrier, itu ketahuan juga ya dok ya? Kalau carrier, kemudian mayor dan minor itu ditentukan dari gejala klinisnya dan berapa sering kita perlu transfusinya. Sedangkan untuk pemeriksaan darah itu untuk membantu menentukan ini jenis thalassemia-nya alfa atau beta. Gitu. Jadi thalassemia pun ada macam-macam, ada alfa, ada beta, kemudian ada kelainan HBS, HBE, ada beberapa keluarga thalassemia. Yang besar adalah alfa dan beta gitu.
Kalau dari pemeriksaan darah biasa yang mungkin sering dilakukan adalah HB elektroforesa, itu untuk mengetahui kelainan thalassemia beta. Oke, tapi kalau mayor minornya taunya dari gejalanya ya? Dari gejala dan berapa sering dia harus mendapat transfusi, apakah bisa hidup normal. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi ya dok ya mengenai thalassemia ini. Tapi kita harus jeda sebentar dan bagi Anda juga yang masih punya pertanyaan, saya undang Anda kembali masih bisa nih ya menghubungi kami di 0212903244 atau mention di Twitter kami di @dai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda saya punya tips kesehatan, kenali gejala thalassemia. Ini dia. Tips kesehatan, kenali gejala thalassemia. Kelelahan, lemah, sesak nafas, pucat, warna kulit menjadi kuning, pertumbuhan lambat, perut bengkak, warna urin gelap. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita masih membahas mengenai penyakit kelainan darah, penyakit thalassemia. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Velma Herwanto SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Nah dokter, tadi kan pengobatannya salah satu yang bisa dilakukan ini transfusi darah ya. Ini memang dari setiap stadiumnya tadi, gejala-gejala yang dari minor sampai mayor ini harus langsung transfusi darah, atau pengobatan dari thalassemia ini seperti apa sih dokter? Sebetulnya untuk thalassemia, pertama kita lihat dulu, kita mendapatkan pasiennya pada saat HB-nya sedang berapa. Kalau HB-nya masih di atas 10, umumnya kita tidak memberikan tambahan transfusi. Tapi kalau di bawah 10 atau sudah ada gejala yang seperti mudah lelah, baru kita berikan transfusi gitu. Dan biasanya ada suplementasi seperti asam folat yang juga kita berikan, dan zat yang untuk menangkap zat besinya. Itu komponen rutin yang kita berikan pada orang thalassemia. Gitu. Kemudian untuk pasien-pasien yang mungkin datang ke kita pada saat limpanya sudah besar, itu hati-hati. Kadang-kadang kita sudah memerlukan prosedur namanya splenektomi, yaitu melakukan pengangkatan limpa. Karena limpa yang sudah terlalu besar itu bisa menghancurkan sel darah merah dalam jumlah banyak. Jadi istilah kata kalau kita mau transfusi pun kalau limpanya sudah terlalu besar, tetap aja nanti sel darah merah akan cepat hancur. Iya. Tapi kita hidup tanpa limpa itu nggak kenapa-napa ya dok? Sebetulnya pasti ada efek, karena limpa itu selain produksi sel darah merah dan menghancurkan, itu juga perlu untuk pertahanan tubuh. Jadi kalau misalnya nanti perlu istilahnya splenektomi, harus ada beberapa vaksinasi yang kita berikan buat mencegah penyakit lebih lanjut. Untuk menggantikan fungsi si limpanya yang diambil tadi itu ya dok betul, ya. Oke, ya. kita angkat telepon lagi ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Siang Pak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Bapak Effendi Rahman di Bogor. Pak Effendi, silakan pertanyaannya Pak. Selamat siang dokter. Selamat siang Pak Effendi. Ini anak saya perempuan, umur 30 tahun, penderita thalassemia minor dok. Sekarang dia kadang-kadang hamil 6 bulan. Terus hasil USG-nya ada kelainan ginjal, ada kistanya di dalam janin bayinya itu dok. Itu ada pengaruh dari thalassemia-nya dok. Oke, baik. Tadi usianya 20 tahun ya Bapak ya? 30 ya, baik. Iya, Dokter ada pertanyaan lagi? Pak Effendi, saya boleh tahu HB-nya anak Bapak terakhir berapa? Terakhir 10. Oh ya. 10, oke. Sudah cukup dokter? Baik, cukup. Cukup, langsung coba dijawab ya Bapak. Terima kasih sudah menelpon ya. Baik, ini anaknya Pak Effendi 30 tahun, usianya sedang hamil. Di 6 bulan di ginjal janinnya ditemukan kelainan dokter. Ini sebabnya dari thalassemia atau memang ada kelainan dari yang lain nih dokter? Ya, kelihatannya sih kalau dari pertanyaan Pak Effendi mengenai apakah kistanya mungkin karena thalassemia-nya, kelihatannya tidak. Jadi memang kalau pada kondisi bayi, beberapa memang bisa ada kejadian pembentukan kista di organ manapun. Nah, pembentukan kista ini memang tidak terkait dengan thalassemia-nya dari si ibu, ataupun dengan kadar hemoglobin atau apapun dari si ibu. Itu adalah masalah pembentukan di janinnya, variasi lah istilahnya. Dan kistanya pun belum tentu berbahaya, tergantung ukuran dan posisinya di mana gitu. Terus tidak ada hubungannya ya? Tidak ada hubungannya. Dan terus kemudian untuk kondisi anaknya Pak Effendi sendiri selama HB10 itu normal, tidak ada masalah. Dan thalassemia-nya pun minor, jadi seharusnya tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah ya Pak Effendi ya. Tapi kalau untuk
anaknya dari anaknya, berarti cucunya Pak Effendi nanti bisa jadi ada keturunan talasemia juga? Bisa. Atau apa yang harus dicegah tuh kemudian tuh dokter? Diperiksakan secara dini atau seperti apa? Jadi nanti kalau pada saat anaknya sudah lahir dan mungkin usianya sudah 1 atau 2 tahun ke atas, itu bisa mulai diperiksakan HB, dan nanti setelah usianya lebih dewasa juga bisa secara dirutinkan diperiksa HB. Kalau misalnya HB-nya atau hemoglobinnya stabil sih tidak masalah. Selama pasangannya dari anaknya Pak Effendi ini tidak punya bakat talasemia juga, seharusnya mungkin anaknya cucu dari Pak Effendi ini bisa hidup sehat. Bisa hidup nantinya. sehat aja ya. Iya. Oke, baik. Semoga menjawab ya tadi Pak Effendi ya. Kita angkat satu telepon lagi ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa di mana nih Pak? Dengan Bapak Iksan Pak Isan di mana? di Kemayoran. Di Kemayoran. Silakan pertanyaannya Pak Isan. Iya, saya sudah beberapa kali ketemu penyakit gagal ginjal yang saya beri sarankan itu untuk minum buah yang banyak, tapi yang terutama itu buah labu, itu 5 buah, dan di jus selama 1 minggu. Itu gagal ginjalnya bisa sembuh. Betul atau tidak begitu ya Pak ya? Oke, itu saja pertanyaannya. Bukan betul atau tidak. Apa tuh? Itu yang sudah penyakit seperti itu bahkan sembuh ginjalnya. Baik, itu saja Pak Isan. Yang saya kasih masukan itu aja. Oke, terima kasih Pak Isan ya. Baik. Baik. Nah, ini Pak Isan bilang katanya kalau penyakit gagal ginjal ada tips dari Pak Isan nih, katanya bisa mengkonsumsi buah labu yang di jus bisa sembuh bahkan sampai gagal ginjal. Ini betul atau tidak nih dok? Ya. Jadi, ada pengaruhnya nggak sih dok kalau dari buah-buahan nih sebenarnya? Sebetulnya sih balik lagi apakah gagal ginjalnya ini sudah permanen apa tidak. Kalau kita kadang-kadang membedakan ini gagal ginjalnya akut atau kronik. Kalau kronik itu adalah proses yang berjalan yang nanti kalau tidak dikendalikan jadi gagal ginjal tahap akhir yang perlu cuci darah. Sedangkan kalau akut ini biasa ada penyebabnya, misalnya karena batuk, misalnya karena penyakit autoimun atau infeksi misalnya. Nah, kalau yang akut-akut ini masih bisa sembuh. Sedangkan kalau yang kronik ini bisa kita pertahankan supaya jangan mencapai tahap akhir. Mungkin untuk kasus-kasus yang sembuh adalah kasus-kasus yang akut misalnya, karena penyebab dasarnya sudah diobati. Mengenai manfaat buah labu sendiri terhadap ginjal, terus terang saya belum pernah membaca seperti itu gitu. Tapi mungkin kalau bisa sembuh, artinya ini yang akut. Masih yang ringan ya dokter ya, sehingga bisa sembuh ya. Tapi terima kasih Pak Isan ya, tadi sudah didengarkan tipsnya nih, semoga bisa didengar juga oleh pemirsa Dunia Sehat di rumah yang punya mengalami masalah gagal ginjal yang akut. Tadi kata dokternya mungkin bisa dicoba nih ya, mengkonsumsi buah labu sehingga bisa sembuh tadi kata Pak Isan ya. Terima kasih Pak Isan ya. Nah ini kan tadi kita lagi ngomong soal makanan ya dok ya. Kalau orang dengan penyakit talasemia ini ada makanan-makanan yang harus dihindari nggak dok? Atau justru harus dikonsumsi lebih banyak? Harus dikonsumsi lebih banyak. Jadi seharusnya orang-orang talasemia ini karena memang kebutuhan tubuhnya lebih banyak, dia harus mengkonsumsi makanan seperti biasa apa adanya. Itu tidak ada restriksi. Tapi biasanya supaya penyerapan zat besinya tidak terlalu banyak, kadang-kadang kita mengedukasi pasien talasemia supaya minum teh lebih banyak. Minum teh lebih banyak. Ya, karena teh ini bisa menghambat penyerapan zat besi. Gitu. Jadi kalau orang yang normal dia minum teh banyak ya dok? Ya, sebetulnya kalau pengaturan badan kita bagus, badan kita cukup pintar untuk tahu kapan menyerap dan tidak zat besi kok. Jadi nggak masalah lah. Tapi kalau untuk orang yang talasemia bagus minum teh ya dok ya, supaya tadi zat besinya tidak terserap terlalu banyak sampai menghancurkan organnya. Betul, tadi ya kemudian. Oke, nah dokter tadi kita kembali ke soal pengobatan. Kalau yang minum obat ini berarti orang talasemia harus minum obat seumur hidup atau seperti apa sih dokter? Prinsipnya kalau obat-obatan yang diberikan sifatnya suplemen. Jadi kalau suplemen ini seperti asam folat diminum seumur hidup sih tidak masalah. Oke. Tapi bisa sembuh nggak dokter talasemia nih? Nah itu masalahnya. Sampai sekarang talasemia itu belum bisa disembuhkan. Memang kalau di luar sudah ada beberapa yang sering melakukan transplantasi sumsum tulang. Karena kan idenya tadi sumsum tulang itu adalah pabrik yang memproduksi sel darah merah. Jadi kalau sel di sumsum tulangnya itu kita ganti dengan yang bagus, bibit dari sel darah merahnya, anggapannya adalah kita bisa memproduksi sel darah yang normal. Tapi kalau di Indonesia kelihatannya belum bisa dilakukan gitu. Opsi kita yang terbaik adalah saat ini transplantasi sumsum tulang. Untuk sembuh berarti sih belum bisa. Pada akhirnya harus menjaga kondisi badan sendiri sama tadi harus konsumsi suplemen pada akhirnya seumur hidup. Dan jangan lupa karena sel darah merahnya rendah, oksigennya rendah, orang talasemia juga kadang mudah kena infeksi. Jadi betul-betul harus jaga kesehatan badan gitu.
memang jadi semuanya harus lebih ekstra ya dok ya kalau Betul. sudah ada penyakit kelainan darah ini. Nah dokter, ini kan sehubungan dengan talasemia ini tadi memang berhubungan dengan karena genetik bisa diturunkan kepada anak. Kalau memang kita punya pasangan yang sudah sama-sama talasemia begitu, ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak dari talasemianya, atau hal-hal pencegahan apa nih yang bisa kita lakukan? Baik, kalau misalnya memang kita punya pasangan yang sama-sama misalnya pembawa gen talasemia gitu, artinya pada saat kita berencana memilih keturunan harus lebih hati-hati pada pemantauan antenatalnya atau selama kehamilannya. Dipantau apakah ukuran janinnya normal, kemudian apakah ukuran-ukuran bagian dari janinnya juga normal gitu. Dan kemudian yang paling penting adalah memantau supaya HB kita tetap terjaga di atas 10, supaya aliran darah yang ke plasenta kita pun baik dan tidak ada gangguan pertumbuhan dari janinnya, itu yang paling penting. Tapi memang kalau orang dengan pembawa gen talasemia mungkin ada kesulitan juga memiliki anak ya dok ya, karena organ reproduksinya juga terganggu mungkin ya dok. Pada umumnya kalau talasemianya masih minor atau intermedia tidak, tapi kalau talasemia mayor akan sangat kesulitan karena hormon seks yang mengatur regulasi hormon kita juga sangat terganggu. Oke, baik. Tapi kalau masih minor sama minor masih bisa hidup secara normal pada akhirnya dok ya. Tadi ada probabilitas hidup normal. Baik, tadi juga masih belum tentu anaknya talasemia juga ya dok. Betul. Ya. Masih ada presentase anaknya mungkin tidak terkena talasemia pada akhirnya. Iya. Kalau mereka yang talasemia ini supaya bisa hidup normal, ada kegiatan-kegiatan yang harus dihindari dan mereka bisa hidup secara lebih berkualitas seperti apa sih dok? Secara umum sebetulnya untuk talasemia ini, jika talasemia termasuk yang jenis yang ringan, yang minor, semuanya bisa hidup normal. Cuma mungkin untuk yang mayor dan intermedia, aktivitas juga tidak bisa terlalu capek. Dan karena tadi tulang-tulangnya itu semuanya mengembang karena memproduksi sel darah merah, otomatis bagian kulit dari tulangnya juga menipis. Jadi hati-hati untuk melakukan kegiatan yang terlalu berat karena risiko patah tulangnya juga ada. Baik, terima kasih banyak dokter ya. Kita sudah ngobrol banyak nih mengenai penyakit talasemia. Semoga jadi informasi baru ya bagi pemirsa Dunia Sehat di rumah. Iya, dan terima kasih juga bagi Anda pemirsa Dunia Sehat yang sudah berpartisipasi, sudah menelpon. Tadi kita sudah bicara banyak ya mengenai penyakit talasemia ini. Kita harus penting tadi ya medical check up secara rutin supaya bisa mengetahui kalau tubuh kita ada penyakit apa sih. Tadi kita bisa langsung tahu secara tepat, secara pasti, secara lebih dini, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan yang lebih baik, sehingga kita bisa hidup yang lebih berkualitas pada akhirnya ya. Dan bagi Anda juga yang ingin mengirimkan kritik dan saran kepada kami, Anda bisa mengirimkannya melalui SMS, ada di 08898105.000, atau bisa juga melalui akun Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat, atau juga bisa lihat di Facebook kami ya, sudah bergabung belum nih? Ada di Dunia Sehat Daai TV. Akhir kata saya Melisa Gendasari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di episode Dunia Sehat berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas, sampai jumpa dan salam sehat.